Kalaupun Allah telah mengusir manusia dari Taman Eden, itu bukan berarti bahwa Allah itu kejam atau jahat kepada kita. Tetapi sesungguhnya Allah bertujuan hendak memberikan kepada kita tempat yang jauh lebih indah dari Taman Eden. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-38. Allah yang Maha Kuasa itu sangat mengasihi kita, manusia ciptaannya, yaitu dengan kasih yang menyelamatkan. Kalaupun Allah telah mengusir manusia dari Taman Eden, itu bukan berarti bahwa Allah itu kejam atau jahat kepada kita. Tetapi sesungguhnya Allah bertujuan hendak memberikan kepada kita tempat yang jauh lebih indah dari Taman Eden, yaitu Yerusalem surgawi, kota kudus yang turun dari surga, dari Allah sendiri. Jadi sekalipun Allah sangat mengasihi manusia, tetapi dosa tetaplah dosa. Dan manusia harus tetap menjalani konsekuensi akibat dosa yang telah diperbuatnya. Karena Allah itu kasih, adil, dan setia dalam segala jalannya. Firman Tuhan kepada Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan tetap berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman Tuhan kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi Allah menempatkan manusia di dunia ini seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan Allah, supaya manusia berjerih lelah, bekerja keras selama hidup di dalam dunia ini. Tapi semuanya itu hanya untuk sementara waktu saja, karena dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Istilahnya kita di dunia ini seperti seorang musafir, seperti seorang pengembara, perantau, dan apapun namanya. Karena kita hidup di dunia ini hanya untuk mampir makan dan minum. Dan di dalam dunia ini Allah akan membimbing kita, menuntun kita ke jalan-jalan Allah. Pemazmur Daud mengatakan bahwa Allah memimpin kita, membimbing kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau untuk memberi kita makan. Emang tidak semua orang bisa mengerti jalan-jalan Allah, tapi melalui kita membaca firman Tuhan, melalui persekutuan kita dengan Allah di dalam doa-doa kita, melalui roh kita dapat berhubungan dengan Allah Bapa di sorga. Karena bagi orang-orang yang percaya dalam namanya, roh kita itu nyambung, karena di dalam diri pribadi kita itu ada Roh Kudus yang menyertai kita. Jadi tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Tidak ada kekekalan di dalam dunia ini. Apa yang kita miliki di dalam dunia ini, baik itu harta kekayaan, jabatan, ketenaran, dan sebagainya, semuanya itu tidak akan kita bawa kalau kita sudah meninggalkan dunia ini.
Jadi untuk apa kita harus berjerih lelah di dalam dunia ini kalau semuanya itu tidak kita bawa ketika kita dipanggil oleh Allah kita. Tapi itu adalah konsekuensi akibat dari dosa pemberontakan manusia. Selain daripada itu, saudara, di dalam dunia ini kita tidaklah dapat menemukan tempat pelarian atau tempat perlindungan yang tepat dan aman selain kita harus berlindung di bawah kaki Tuhan, untuk kita berlutut berdoa menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Tidak ada batasannya untuk kita menyembah Allah, karena Allah itu roh. Jadi setiap orang yang datang kepadanya harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak ada batas waktu untuk kita datang menyembah kepada Allah. Kalaupun kita lari ke gunung-gunung atau ke tempat-tempat wisata yang indah-indah, mungkin kita akan terhibur untuk sementara waktu saja. Setelah itu kita akan susah lagi. Mungkin kita dapat berkeluh kesah dengan teman kita sesama manusia. Semuanya itu hanya menambah masalah baru di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak datang terlebih dahulu kepada Allah kita, Allah yang hidup dan berkuasa. Dan yang perlu kita ingat bahwa di dalam dunia ini kita harus menyelesaikan masalah kita apapun bentuknya. Jangan kita menghindari masalah kita. Karena kalau kita belum lulus atau melarikan diri dari masalah kita, maka dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita akan menemukan masalah yang sama sekalipun dengan orang yang berbeda. Kita ingat bagaimana Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi Yunus memilih untuk pergi ke Tarsis sesuai dengan kehendak hati Yunus. Lalu apa yang terjadi? Bukannya Yunus mendapatkan kesenangan atau sukacita, tapi dalam perjalanannya ke Tarsis, tiba-tiba gelombang besar datang. Angin ribut yang sangat besar menerpa kapal yang ditumpangi oleh Yunus, dan kapal itu hampir tenggelam. Dan akhirnya Yunus hanya bisa pasrah dan menyerahkan diri untuk dibuang ke dalam lautan. Lalu redalah angin ribut itu, dan Yunus pun ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dan di dalam perut ikan yang sangat gelap itu teringatlah Yunus kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Lalu ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mengetahui keberadaan kita. Dia adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang tidak dapat kita gambarkan dengan kata kita sendiri. Tetapi untuk menggambarkan kasih Allah, kasih sayang Allah yang sangat besar itu di dalam kehidupan kita, kita bisa mengetahui gambarannya di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam perumpamaan tentang anak yang terhilang. Bagaimana si bungsu ini telah menghabiskan harta kekayaan yang diberikan ayahnya kepadanya. Tapi setelah hartanya habis, si bungsu ini menjadi melarat dan tidak bisa makan. Maka teringatlah si bungsu kepada ayahnya dan bertindak untuk kembali ke rumah ayahnya. Belum sampai si bungsu ini ke rumah ayahnya, tetapi ayahnya telah melihat si bungsu ini dari jauh, dan ayahnya berlari mendapatkan si bungsu. Ayahnya yang telah rindu kepada si bungsu. Ayahnya telah lama menanti-nantikan si bungsu. Lalu ayahnya memeluk, mencium si bungsu. Ayahnya menyuruh kepada hamba-hambanya untuk mengenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan menyuruh hamba-hambanya untuk menyembelih seekor binatang untuk dibuat sebagai pesta untuk makan dan minum, sebab anaknya yang hilang telah kembali. Tapi anaknya si sulung ketika mengetahui adiknya datang, si sulung tidak mau masuk ke dalam rumah pesta itu. Karena si sulung iri hati, benci, dengki kepada adiknya si bungsu itu. Firman Tuhan, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi tidak semua orang yang dipanggil Allah itu termasuk sebagai orang-orang yang terpilih. Hanya mereka yang namanya ada tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah itu yang boleh masuk ke dalam pesta anak domba itu. Karena kita menjalani hidup di dunia ini memang tidak mudah, saudara. Ada banyak tekanan, banyak masalah, pencobaan. Istilahnya, saudara, kita itu kuat-kuatan hidup di dalam dunia ini. Tapi kalau kita bergantung penuh kepada Allah, kalau kita menyerahkan segala masalah kita, pencobaan yang kita hadapi kepada Allah, kita menaruh di bawah kaki Tuhan, maka semuanya itu akan ringan. Kita akan menjalani kehidupan ini dengan mudah. Karena ada Allah yang sudah menanggung segala masalah kita, pencobaan yang kita hadapi. Allah sudah menanggungnya di atas kayu salib. Sehingga kita menjadi bebas, kita menjadi terlepas, beban kita menjadi ringan. Jadi hanya kasih karunia Allah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati telah menjadikan kita manusia baru di dalam Yesus Kristus. Kita adalah tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Dan kita telah menjadi bagian dari sifat-sifat ilahinya. Baik itu kasihnya, kuasanya, namanya yang berkuasa. Dan kita memiliki hidup yang kekal dan abadi di dalam diri kita yang berasal daripadanya. Jadi kalau nama kita ada tertulis terdaftar di dalam kitab kehidupan anak domba Allah itu, maka segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita itu ada dalam sepengetahuan Allah, dan itu semua diizinkan oleh Allah. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal itu akan menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita tetap didapati setiawan. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia.